Kasus virus corona pertama di Indonesia bermula pada 2 Maret lalu di Jakarta. Hingga kini kasus virus COVID-19 tersebut telah menyebar ke sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pertanggal 13 April 2020, Bupati Simalungun sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Pencegahan COVID-19 menyatakan bahwa berdasarkan hasil swab test, ditemukan 2 pasien positif corona dan sedang dirawat di RSUD Perdagangan. Begitu pula dengan status PDP dan ODP warga Simalungun yang terus bertambah. Maka dari itu, Bupati Simalungun melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang memiliki gejala sesak nafas tersebut. Salah satu langkah yakni dengan menerapkan social distance dan physical distance dan tetap berada di rumah. Namun atas aturan dari pemerintah kabupaten, dirasa sulit bagi sebagian masyarakat Simalungun dengan berada di rumah saja. Dampaknya terlihat dari menurunnya ekonomi warga dan sulit mendapatkan kebutuhan dasar. Saat ini kebutuhan dasar tersebut dirasa sulit didapatkan warga karena kelangkaan barang dan harga yang melambung. Atas kondisi sulit seperti ini, Pemkab Simalungun tidak membiarkan warganya yang terdampak virus corona begitu saja. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun mengadakan program pasar murah. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program pasar murah ini memang telah ada sejak lama. Biasanya digelar di beberapa titik di setiap kecamatan Kabupaten Simalungun. Namun, di tengah pandemi corona ini, pasar murah dilakukan berbeda dari biasanya, yakni secara door-to-door atau dijual dari rumah ke rumah warga. Pelayanan ini dilakukan untuk menjalankan program pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak membuat perkumpulan atau kerumunan demi mencegah penyebaran virus corona. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun menjual bahan pokok terutama gula pasir dan minyak makan langsung ke masyarakat seharga Rp12.000 yang dikoordinasi oleh Ketua RT. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam menstabilkan harga dan bahan pokok. Adapun pelaksanaan pasar murah ini tujuannya ialah untuk membantu masyarakat dalam stabilitas harga, di mana pada saat ini kita lihat sendiri bahwa terjadi lonjakan harga terutama buat bahan baku gula, minyak goreng gitu. Kemudian pelaksanaan pasar murah semacam ini oleh perintah Bapak Bupati ini sudah berlangsung sekian lama. Bahkan yang terakhir ini 8 kecamatan sudah kita jalankan, ya. Baik, jenis sembako yang kita distribusikan ke masyarakat itu setiap paketnya berisikan 1 kg gula putih dan 1 liter minyak goreng. Dan setiap nagori itu kita alokasikan, ya, untuk kunjungan tahap pertama ini setiap nagori kita luncurkan antara 500 ke 700 paket gitu. Dengan harga per paketnya itu, ya, saya ulangi, 1 paket itu ada kemasannya 1 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng, ya. Nah, itu kita sampaikan ke masyarakat dengan mereka menyerahkan sebesar 12.000. Seperti yang kita pahami bahwa kalau dia di pasar itu sekarang, gula itu sudah mencapai antara 19.000 per kilo atau 20.000 per kilo. Sedangkan minyak goreng itu antara 13 sampai 14.000 per liter. Sehingga kalau 1 paket itu di harga pasar lebih kurang 30 dengan 31.000. Berarti Pemkab Simalungun telah memberikan subsidi harga ke masyarakat penerimanya lebih kurang antara 18.000 ke 19.000 per paket gitu. Dikarenakan oleh keterbatasan anggaran kita, maka untuk tahap ini diprioritaskan memang benar-benar masyarakat yang dalam tanda kutip ekonomi lemah lah dulu, ya. Dari mana data itu kita dapat? Kita kerjasama dengan aparat desa, pangulu, lurah maupun camat. Sehingga sebelum kita mendatangi nagori seperti pagi hari ini, jauh hari kita sudah konsultasi dengan mereka, cari data masyarakatmu supaya tepat sasaran begitu, ya. Kita juga harus menjalankan itu sesuai dengan protokoler penanganan kasus COVID ini. Kita tidak boleh melanggar. Apa itu? Termasuk menghindarkan kerumunan.
Oleh sebab itu pelayanannya beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kumpulkan di satu tempat, baik kantor camat, Pangulu begitu. Sedangkan ini ditekankan oleh pimpinan kita, layani secara door to door. Menghindarkan apa? Supaya tidak ada kerumunan, social distancing, physical distancing tetap kita pedomani. Dan di sini juga kita mensosialisasikan pentingnya ya memakai masker, pentingnya cuci tangan. Ya, mungkin lewat camat juga selalu itu disampaikan. Jadi jelasnya kita mengikuti aturan SOP-nya supaya dalam penyampaian pendistribusian paket ini jangan terjadi kerumunan. Oleh sebab itulah kita sistemnya door to door. Ya benar, seperti yang saya katakan tadi, pada prinsipnya program yang ada di Pemkab Simalungun melalui Disperindak Simalungun, awalnya itu ialah saat kapan dilakukan pasar murah itu. Pada umumnya itu saat terjadi gejolak harga, juga saat-saat menjelang perayaan agama begitu. Ini kita tahu sebentar lagi kita akan bulan Ramadan dan ini sudah diprogramkan akan jalan. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan yang terakhir ini 8 kecamatan, rata-rata itu 2 atau 3 nagori sudah kami jalani. Berarti lebih kurang 30 nagori semenjak 27 Maret kemarin itu sudah kita laksanakan. Ribuan paket sembako telah dan akan dibagikan pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hingga pembagian dirasakan seluruh masyarakat Simalungun, khususnya warga kurang mampu. Warga cukup hanya memberikan fotokopi kartu keluarga dan menunjukkan KTP untuk menerima bantuan pasar murah ini. Program yang bersifat berkelanjutan ini akan dibagikan ke 413 nagori di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun. Di tengah harga-harga sembako melambung tinggi dampak dari pandemi virus corona, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan pasar murah dengan konsep pelayanan door to door selama beberapa hari ke depan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun Harmedin Saragi menekankan bahwa kegiatan ini digelar untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rutin masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Simalungun sangat serius mengadakan dan menjalankan kegiatan tersebut dan menginginkan penyaluran bisa merata dan benar-benar dirasakan warga prasejahtera. Maka dari itulah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun meminta setiap camat, kepala desa dan lurah monitor dan pastikan warga prasejahtera yang berada di wilayahnya untuk terdaftar. Baik, jadi melalui Pak Camat, di sini juga rekan kami dari kepolisian, selalu kita harus dengar keluhan-keluhan masyarakat. Semaksimal mungkin Pemkab Simalungun itu pesan dari Bapak Bupati kita, selalu tampung, sosialisasikan, kerjakan itu selalu. Jadi kami selalu optimis, kerjasama yang baik instansi terkait, masyarakat, tidak ada keluhan, sampaikan ke baik camat, lurah ataupun ke plingnya. Kami siap untuk melayani. Harapan kami mengertilah bahwa pemerintah juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Mungkin dengan kata-kata Pemkab Simalungun tidak terlalu pintar mengatakan, tapi lihat apa yang sudah dilakukannya. Giat pasar murah dijalankan sejak 27 Maret lalu dan hingga saat ini telah menyentuh 8 kecamatan dengan sekitar 30 nagori. Di minggu ketiga program ini berlangsung, tepatnya tanggal 13 April 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun melaksanakan program pasar murah di Kecamatan Dolok Pantribuan.
Camat Dolok Panribuan mengapresiasi program yang digelar pemerintah Simalungun ini dan mengucapkan terima kasih bahwa masyarakatnya begitu terbantu dan bersyukur menerima bantuan seperti ini di tengah wabah virus corona. Dapat kami sampaikan di Kecamatan Dolok Panribuan terkait tentang adanya virus COVID-19, yakni memang sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat atau kegiatan-kegiatan sosial masyarakat telah berpengaruh nyata. Contohnya dalam hal melaksanakan kegiatan ke ladang, berjualan. Jadi memang betul-betul berpengaruh, sangat berimbas. Untuk program pasar murah ini telah berjalan, kemudian kita laksanakan di 3 nagori dulu. Yang pertama nagori Dolok Tomuan, yang kedua nagori Ujung Bondar, yang ketiga nagori Lumban Gorat. Jadi tadi kita menerima 1.000 paket, jadi langsung dibagi, disesuaikan dan didistribusikan kepada masyarakat kita, warga kita, yakni langsung mendatangi rumah ke rumah. Proses distribusiannya supaya mematuhi apa yang disebut dengan social distancing dan social physical. Sejauh ini kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok di lingkungan pemerintah, di lingkungan wilayah Kecamatan Dolok Panribuan masih tersedia, baik di warung-warung masih tersedia, tetapi kami himbau agar setiap warung mengadakan fasilitas cuci tangan, air yang mengalir, lengkap dengan sabun atau sanitizer-nya. Kami bekerja sama dengan Uspika, Polsek dan Koramil dan Pangulu beserta perangkat nagori untuk mengumumkan program pasar murah ini yang dilaksanakan oleh Pemkab Simalungun, yaitu dinas terkait, Dinas Perindak Kabupaten Simalungun, yang belum mendapatkan program bantuan sosial dari baik itu pemerintah pusat, provinsi. Jadi untuk prioritas yang belum mendapatkan, karena ada juga itu program Keluarga Harapan PKH ya, ada juga bantuan non pangan tunai. Jadi semuanya pemerintah berusaha keroyokan untuk membantu persoalan masyarakat. Tadi langsung kita saat menjalankannya bersama Uspika, masyarakat sangat antusias. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh Bapak Dr. Jere Saragi SMM. Jadi memang antusias masyarakatnya untuk menerima dan membelinya. Kepada masyarakat, jangan khawatir, jangan panik dengan adanya wabah ini. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pemerintah Kecamatan Dolok Panribuan sungguh-sungguh untuk menanggulangi, tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi semoga kita berharap wabah ini dapat selesai. Ya, kita sama-sama berdoa. Jadi kepada masyarakat, patuhi himbauan pemerintah. Itu juga sudah membantu mengambil bagian dalam wabah ini. Terima kasih. Damin Ababan, salah satu warga Nagori Dolok Tomuan, Kecamatan Dolok Panribuan, memanfaatkan pasar murah ini. Dirinya merasa terbantu lantaran harga kebutuhan pokok seperti minyak makan dan gula pasir cenderung lebih rendah dibanding harga di pasaran. Dampak yang kami rasakan khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga, kami merasakan bahwa tidak adanya keterbebasan, ya misalnya dalam bekerja, kami jadi di rumah, stay di rumah aja, dan untuk mencari pekerjaan pun kami jadi susah keluar rumah. Itulah dampaknya. Ya seperti yang saya bilang tadi, Mbak, misalnya
Kalau yang tadinya mau berjualan seperti yang pasar pagi, jadi ada keterbatasan untuk keluar seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu lama-lama, ya pastinya ada dampaknya. Ya yang tadinya mendapat yang lebih banyak pendapatan jadi agak berkurang itu. Yang kami dapatkan itu 1 liter minyak dan 1 kilo gula pasir yang seharga Rp12.000. Iya, kami sebagai warga mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Pemkab Simalungun yang mau membantu khususnya masyarakat yang ekonominya rendah, dengan diadakannya pasar murah yang diadakan di Nagori Dolok Tomuan ini. Itu sangat membantu kami dan betul-betul sangat membantu kami masyarakat di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pemkab Simalungun yang mengadakan pasar murah ini. Dampak virus corona sangat mengkhawatirkan bagi warga yang ekonominya setiap hari ditopang oleh pendapatan harian. Pemasukan menjadi sangat rentan ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 tinggal menghitung hari. Biasanya harga bahan pokok pun ikut melonjak seiring permintaan yang tinggi. Apalagi ditambah dengan wabah pandemi corona. Setiap harinya tim monitoring Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun melakukan pemantauan bahan pokok dan harganya. Hal tersebut untuk mencegah dan mengantisipasi jika terjadi kelangkaan stok dan kenaikan harga. Untuk tidak menghadapi hal buruk tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun sudah mengantisipasi dengan pihak terkait agar masyarakat Simalungun di tengah musibah non-alam yang bersamaan menjelang bulan suci Ramadan tetap bisa memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok dalam sehari-hari. Kita juga sudah koordinasi dengan Bulog bahwa kesiapan untuk bahan pokok beras cukup. Yang agak langka sekarang terutama ialah gula. Oleh sebab itulah kita berusaha ya membantu dengan sistem pelaksanaan pelayanan pasar murah ini. Boleh dikatakan kecuali gula, minyak sepertinya masih normal-normal. Ya yakinlah pemerintah selalu tanggap, terutama pemerintah Kabupaten Simalungun menanggapi bagaimana supaya masyarakat itu tetap tenang. Ya jelas ada kendala, tapi walaupun begitu kami selalu optimis. Bukan dikarenakan situasi ini, maka pelayanan kita terhadap masyarakat, terutama untuk mengkontrol harga, itu bidang pengawasan dari Disperindak tetap jalan. Ya, koordinasi untuk memantau supaya harga-harga ini dapat kita minimalisir, jangan terjadi lonjakan begitu. Ya, kita udah antisipasi, kita kerjasama dengan instansi terkait, bahkan ke kementerian, ke provinsi kita sudah koordinasi. Penimbunan bahan-bahan ini jelas kita kerjasama baik dengan pihak kepolisian, instansi terkait, ya jelas kerjasama yang baik dengan instansi terkait, ke Polres, itu selalu ada kerjasama. Ya baik, kita jangan selalu berpikir negatif apalagi dalam suasana seperti ini. Kami yakin masyarakat Simalungun nggak ada niat untuk memperkeruh masalah. Tapi andai kata terjadi, ya itu ada tentu yang mengatur bagaimana kalau seseorang akan didapatkan seperti itu. Tapi upaya kami untuk memberi sosialisasi, pengarahan kepada pelaku-pelaku dagang, jangan terjadi penimbunan-penimbunan. Lihat masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Kekurangan dia adalah kekurangan kita. Harus ada seperti itu filosofi dalam masyarakat kita.
Selain menggalakkan program pasar murah, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggalakkan program padat karya bagi para pengrajin, khususnya tukang jahit dalam pembuatan masker. Masyarakat Simalungun diminta untuk tetap mandiri saat diuji dengan masalah virus corona ini. Kreativitas dan inovasi padat karya mandiri ini diikuti ratusan tukang jahit se-Kabupaten Simalungun yang dikoordinir setiap kecamatan. Bagi warga Simalungun yang memiliki keterampilan menjahit dirangkul untuk membuat masker. Bahan pembuatan masker disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun berupa 2 lembar kain ukuran 5 meter dan 1 gulung karet. Ini juga sangat menarik ya. Situasi COVID-19 itu jelas secara nasional bahkan mendunia akan berdampak kepada masyarakat, pemerintah begitu. Lantas di Kabupaten Simalungun sendiri untuk mengatasi persoalan ini, Bupati Simalungun, Bapak Dr. J.R. Saragih SH.MM melalui Disperindak menekankan supaya melaksanakan padat karya, mengkaryakan pengrajin-pengrajin pada saat ini khususnya untuk tukang jahit. Kita karyakan mereka dengan cara kita berikan pekerjaan pembuatan masker, ya, sehingga mereka yang dalam tanda kutip yang disuruh untuk bekerja di rumah benar-benar bisa bekerja dari rumah. Kita datangi mereka, kita kasih bahan, kita kasih pekerjaan, kita kasih upah buat mereka per lembarnya ada ketentuannya begitu. Dengan wabah virus corona ini ada hikmah tersendiri. Setidaknya UMKM di Kabupaten Simalungun telah bangkit di tengah-tengah pandemi corona. Dalam pembuatan masker, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan melibatkan petugas pendamping yang mengarahkan dan mengajarkan pembuatan masker secara mandiri. Para penjahit lokal yang sebelumnya tidak memproduksi masker, kini mampu membuat masker dan mendapat pengalaman baru. Para penjahit merasa terbantu dengan adanya program padat karya ini, sehingga ekonomi para tukang jahit mulai tertutupi di masa pemulihan penanganan virus corona. Meskipun berada di rumah, masyarakat tetap produktif dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti para penjahit di Kelurahan Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Dampak corona bagi kami para penjahit ya sangat menakutkan lah. Bagi perekonomian kami juga sangat terasa. Itu kalau dalam pembuatan masker ini itu kami dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dan membagi-bagikan kepada kami seluruh tukang jahit di kabupaten ini. Ya itu sangat membantu kami untuk melangsungkan kehidupan. Karena kalau tidak dari masker ini, memang sama sekali kami tidak mendapatkan uang lagi untuk menafkahi keluarga. Kami memang dikumpulkan dan diberitahu kepada kami semua tukang jahit yang ada di kecamatan ini untuk pembuatan masker dalam membantu Kabupaten Simalungun. Bisa dapat 100 pieces, 100 lembar. Kalau ukurannya kita bikin dia hanya 20 kali 18. Dia hanya lebarnya 20, 18 dia panjangnya. Jadi dia dapat menutupi hidung sampai ke bawah dagu. Yang kita dapatkan dari pemerintah kain tisu, baru lapis, karet, dan benangnya. Ini memang tidak ada dijual untuk umum dan ini dikembalikan ke Pemkab Simalungun dan jasa kami diberikan sebesar 2.000 dari pemerintah kabupaten. 2.000 per lembar. Kami berharap agar di Kabupaten Simalungun terlebih-lebih di kecamatan ya lebih diperhatikan atas dampak corona
Ya, kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati karena yang udah memberikan semacam pekerjaan rumah untuk kami para pengusaha rumah, tukang jahit. Ya, untuk kedepannya semoga corona ini bisa cepat berlalu. Itu aja. Selain Juliper Tampu Bolon, warga Kelurahan Tiga Balata, Kecamatan Corlang Hataran yang merasa terbantu dan bersyukur, ada juga Roganda Sitorus yang juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Simalungun atas program padat karya mandiri ini. Bahannya lah luar dalam pakai lapis, terus ya semua lah bahan bakunya sama karetnya. Tinggal ngerjain aja kalau kami yang tukang jahit. Ya berterima kasih banyak lah buat Bapak Bupati, Pemkab yang kerjasama dengan Disperindak. Ya bisa juga kami dibantu dalam biaya sehari-hari. Karena kerjaan kami tukang jahit, pengantin udah nggak ditebus lagi. Karena corona nggak ada lagi yang pesta. Terbantu kali lah. Sangat berterima kasih. Mungkin teman-teman yang lain juga mewakili lah. Mereka juga mengucapkan terima kasih lah buat Bapak Bupati dan seluruhnya. Kurang lebih ada 7 orang. Iya. Paling sedikit satu hari dia adalah kurang lebih 500 sampai 600. Karena satu orang ada juga yang dapat 100, ada juga yang dapat 50, 60, tergantung lah karena mereka juga pakai manual kan. Kalau yang pakai dia dinamo bisa sampai 100 satu hari. Masker kain yang telah selesai setiap harinya akan diambil oleh petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.